Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi. Saya dari kelompok pertama akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya yang berjudul Aspek Pengembangan Basis Data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan basis data, langkah pengembangan basis data, dan pengembangan basis data yang terdiri dari 3 tahapan. Baiklah, yang pertama, tujuan pengembangan basis data. Tujuan pengembangan basis data ini terdapat 9 tujuan. Yang pertama, menyediakan sarana akses yang fleksibel, pemeliharaan integritas data. Yang ketiga, proteksi data dari kerusakan dan penggunaan yang ilegal. Yang keempat, penyediaan sarana untuk penggunaan bersama. Yang kelima, penyediaan sarana untuk penggunaan bersama. Penyediaan sarana keserasian antar data. Yang keenam, minimalisasi kelengkapan data. Yang ketujuh, menghilangkan ketergantungan data pada program-program aplikasi. Yang kedelapan, menstandarkan definisi rincian data. Yang sembilan, meningkatkan produktivitas personal sistem informasi. Langkah pengembangan basis data. Langkah pengembangan basis data ini proyek pengembangan basis data bukan sekedar menyusun file-file yang diperlukan untuk disimpan sebagai basis data, tetapi termasuk di dalamnya mengatur bagaimana agar basis data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemakai untuk memenuhi kebutuhan datanya. Jadi, proyek pengembangan basis data meliputi pengembangan file basis data seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan menyiapkan personal yang akan terlibat dalam penggunaan basis data agar dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar. Berarti langkah pengembangan basis data ini secara garis besar dia mengembangkan file basis data yang bersifat inti dari setiap data itu, yang telah saya sampaikan tadi, seperti software, hardware, serta pekerja-pekerja yang telah terlatih. Yang kemudian pengembangan basis data yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama itu tahapan analisis. Yang kedua, tahapan perancangan. Yang ketiga, tahapan implementasi. Tahapan analisis meliputi beberapa langkah, yaitu menentukan masalah utama dan lingkup sistem. Kemudian mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan masalah. Ketiga, menganalisis fakta-fakta. Selanjutnya, menentukan alternatif pemecahan masalah, pembuatan studi kelayakan, laporan ke manajemen. Kemudian tahapan perancangan meliputi beberapa langkah pula. Yang pertama, review kebutuhan, desain umum, desain terperinci. Jadi kalau untuk desain terperinci ini terdapat meliputi beberapa bagian juga. Contohnya desain input, output, desain basis data, dan desain dialog. Kemudian masuk tahapan terakhir, tahapan implementasi. Tahapan implementasi meliputi beberapa langkah, yaitu review design, penjadwalan tugas pengembangan, coding program, testing program. Kalau untuk testing program terdapat meliputi beberapa juga testing yang terdapat beberapa testing, yaitu terdapat 2 testing modul dan testing menyeluruh. Yang kelima, pelatihan petugas. Yang keenam, konversi sistem. Yang ketujuh, laporan kemanajemenan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Cerina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengembangan basis data yang terdiri dari 5 tahapan. Jadi tahapan pertama itu ialah tahapan perencanaan. Jadi tahapan perencanaan ini kita memberikan pedoman dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya, seperti kita itu bisa mengenali masalah tersebut. Terus setelah kita mengenali masalah, otomatis kita dapat menentukan masalah apa sih sebenarnya yang terjadi, ya kan. Lalu kita menentukan nih tujuan kedepannya bagaimana. Lalu setelah kita menentukan tujuan itu, kita dapat mengenali kendala. Jadi ketika kita melakukan tujuan tersebut, apakah ada kendala ke depannya gitu kan. Terus yang terakhir adalah laporan ke manajemen. Lalu yang kedua itu ada tahapan analisis sistem. Jadi untuk melakukan perencanaan tadi tentu kita membutuhkan seperti kebutuhan informasi agar melengkapi masalah apa sebenarnya terjadi, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada tahapan perancangan. Jadi tahap perancangan ini seperti menentukan atau menggambarkan bagaimana sistem itu, bagaimana masalah itu akan selesai dengan melakukan sistem. Jadi dengan sistem kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang keempat ada tahapan implementasi sistem. Jadi kita dapat merealisasikan nih sistem tersebut yang telah kita rancang, ya kan. Bisa dengan cara seperti kita menyiapkan perangkat lunarnya, perangkat kerasnya, terus menyiapkan basis datanya yang jelas. Terus yang terakhir tentu tahapan penggunaan. Jadi tahapan penggunaan di sini seperti pengevaluasian dari implementasi yang telah kita lakukan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan pengembangan basis data. Analisis kelayakan ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu kelayakan teknis. Nah, kelayakan teknis ini menilai apakah pengembangan basis data yang sudah direncanakan dan dirancang itu dapat diterapkan di organisasi dengan melihat kondisi teknologi yang tersedia di organisasi itu. Apakah sudah mendukung dan memadai untuk diterapkannya pengembangan tersebut atau masih diperlukan pengadaan yang baru. Yang kedua yaitu kelayakan operasional. Nah, ini menilai apakah pengembangan basis data itu akan dapat dikerjakan di lapangan dan berhasil, dan apakah pengembangan tersebut telah atau sedang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kelayakan ekonomis. Nah, kelayakan ekonomis ini menilai apakah manfaat dari adanya pengembangan basis data yang diterapkan itu dapat melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan atau menghasilkan penambahan biaya dari sebelumnya dilaksanakan pengembangan. Nah, biasanya kalau untuk manfaat pengembangan basis data ini ada 2 manfaat, yaitu manfaat tangible atau manfaat berwujud, yaitu manfaat ekonomis yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu manfaat intangible atau manfaat tak berwujud. Biasanya manfaat ini lebih ke manfaat yang tidak dapat diukur ke dalam satuan nilai. Misalnya dengan melakukan pengembangan basis data tersebut diharapkan memberikan peningkatan mutu pada informasi dan kualitas data yang akan disajikan pada basis tersebut, dan akan berdampak dan berpengaruh kepada kepuasan si pemakai dalam pemenuhan informasinya. Yang keempat yaitu kelayakan hukum. Nah, kelayakan hukum ini menilai apakah basis data, pengembangan basis data tersebut atau teknologi yang digunakan dalam basis data tersebut layak dioperasikan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau batasan hukum yang berlaku. Misalnya teknologi yang digunakan dalam penerapan basis data itu tidak digunakan untuk mengakses dan mencurangi data-data kompetitor atau pesaing-pesaing lainnya, atau seperti kemampuan untuk menghacker. Yang terakhir yaitu kelayakan jadwal. Nah, analisis kelayakan jadwal ini biasanya menilai apakah pengembangan basis data itu dapat diterapkan
dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya dapat bermanfaat ke dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan manfaat aplikasi basis data secara kuantitatif. Nah, penilaian manfaatnya ini dapat bersifat ekonomis dan non-ekonomis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada dua pendekatan dalam menghitung perhitungan manfaat aplikasi basis data ini. Yang pertama yaitu metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi basis data itu. Nah, ini biasanya metode ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti pada bidang aplikasi basis data tersebut dan berdasarkan pengalaman-pengalamannya sebelumnya, apakah basis data tersebut sudah cukup baik atau belum untuk kondisi di organisasi sekarang. Jadi biasanya penilaian ini tidak akurat. Yang kedua yaitu metode biaya kurang atau lebih dari angka tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini biasanya metode ini dilakukan dengan mengukur biaya manfaat yang dihasilkan dari aplikasi basis data itu. Apakah sudah lebih atau kurang dari nilai atau standar yang diterapkan organisasi sebelumnya untuk dicapai si aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai analisis biaya manfaat dari alternatif desain basis data. Suatu analisis biaya manfaat biasanya dilakukan dengan cara kompromi oleh pihak manajemen. Dari kompromi tersebut tentunya akan menghasilkan beberapa alternatif. Yang perlu kita perhatikan dari alternatif tersebut adalah seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan seberapa besar pula manfaat yang akan didapat oleh perusahaan dari alternatif tersebut. Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan ingin menerapkan suatu sistem basis data yang mutakhir, anggaplah suatu software tersebut harus didukung dengan suatu hardware yang mutakhir pula. Tentu hardware yang mutakhir itu memiliki biaya atau harga yang sangat tinggi pula. Nah, jadi dengan harga yang tinggi itu, apakah manfaat yang akan didapat oleh perusahaan? Jadi yang perlu dianalisis di sini jangan sampai misalnya kita mengeluarkan biaya yang tinggi, tapi hasilnya justru akan merugikan kita ke depannya. Baiklah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan dari pendekatan basis data. Jika berbicara tentang kelemahan pendekatan basis data, tentu yang menjadi objek kelemahannya yaitu biaya. Dalam penerapan sistem basis data ini membutuhkan teknologi dalam penerapannya. Semakin besar teknologinya atau semakin maju teknologinya, maka biaya yang dikeluarkan tentu akan semakin tinggi. Begitu juga untuk orang yang akan mengoperasionalkan sistem basis data tersebut, atau kita bilang seorang programmer tersebut bisa dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Apabila berasal dari dalam perusahaan, tentu perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk pelatihan bagi karyawannya tersebut. Begitu juga dengan programmer yang berasal dari luar perusahaan. Tentu perusahaan akan membayar sejumlah biaya untuk gajinya gitu. Yang berikutnya yaitu masalah keamanan. Kembali lagi, masalah keamanan tentu bisa diatasi dengan sistem keamanan yang baik. Sistem keamanan yang baik tentu juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengamankan file-file atau sistem kita tersebut. Namun di balik kelemahan itu, tentu yang menjadi concern bagi perusahaan adalah manfaat yang akan dihasilkan dari biaya-biaya tersebut. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.